Dewi. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap mendengarkan dongeng dari Ibu? Ada yang sudah tahu bocoran judulnya dongeng yang akan Ibu bacakan hari ini? Ada yang tahu belum? Belum. Jadi hari ini karena bertepatan memperingati hari dongeng, Ibu akan menceritakan atau berbagi kisah pada kalian dongeng tentang perjalanan si kancil dan juga si harimau. Ada yang tahu kancil itu hewan seperti apa? Hah? Kancil kelinci? Bukan. Kan ada di TV itu ya. Kancil itu adalah hewan yang cerdik dan juga cengkal, pintar. Biasanya kancil ini punya 1000 trik untuk menipu teman-temannya. Ya, tahu ya? Kalau harimau tahu nggak? Tahu ya? Coba gimana bunyi harimau? Ada yang tahu? Wow. Ya, sudah siap untuk mendengarkan dongengnya? Sudah siap, baik. Langsung Ibu mulai. Dongeng kali ini judulnya adalah Bende Wasiat. Tahu bende? Tahu bende enggak? Bende itu semacam apa muncan ring dina ruah. Lebuna anu kana? Apa ya? Beni lebuna mano. Mun lebun pas ke mano melolo. Lebuna lebah atau sarang tahun. Si nyengak deti mune pokok lerwa. Lebuna biasanya pas nan tahunnya beng mengakan biar tak kira ngakan. Baik, Ibu mulai ya. Judulnya yaitu Bende Wasiat. Ibu duduk apa berdiri? Duduk ya. Duduk saja. Ya. Jadi guru-guru mintanya Ibu berdiri, murid-murid duduk. Jadi nanti di pertengahan Ibu duduk. Sekarang berdiri dulu ya. Pada suatu hari, seekor kancil sedang berjalan mengelilingi hutan. Ia bertemu dengan harimau yang sedang asik bercermin di sungai sambil membasuh mukanya. Gagah juga aku ini, tubuhku kuat berotot dan warna kulitku sangat indah, kata harimau dalam hati. Kesombongan harimau membuatnya suka memerintah dan berbuat semena-mena pada binatang lain yang lebih kecil dan lemah. Si kancil akhirnya tidak tahan lagi. Benar-benar keterlaluan si harimau, kata kancil menahan marah. Dia mesti diberi pelajaran biar kapok. Sambil berpikir di tengah jalan, kancil bertemu dengan kelinci. Mereka berbincang-bincang tentang tingkah laku harimau dan mencoba mencari ide bagaimana cara membuat si harimau kapok. Setelah lama terdiam, aku ada ide, kata si kancil tiba-tiba. Tapi kau harus menolongku, lanjut si kancil. Kelinci hanya terdiam dan fokus mendengarkan rencana dari si kancil. Begini, kau bilang pada harimau kalau aku telah menghajarmu karena telah menggangguku. Dan katakan juga pada si harimau bahwa aku akan menghajar siapa saja yang berani menggangguku, termasuk harimau, karena aku sedang menjalankan tugas penting, kata kancil pada si kelinci. Tugas penting apa, Cil?
Tanya kelinci heran. Sudah, bilang saja begitu. Kalau si harimau nanti mencariku, antarkan ia ke bawah pohon besar di ujung jalan itu. Aku akan menunggu harimau di sana. Tapi aku takut, Cil. Benar nih rencanamu akan berhasil, kata kelinci mencari kepastian. Percayalah padaku, kalau gagal jangan sebut aku kancil yang cerdik. Iya, aku percaya, tapi kamu jangan sombong. Nanti malah kamu jadi yang lebih sombong dari harimau lagi. Ucap kelinci mengakhiri percakapan mereka. Si kelinci pun berjalan menemui harimau yang sedang bermalas-malasan. Si kelinci agak gugup menceritakan yang terjadi padanya. Setelah mendengar cerita kelinci, harimau menjadi geram mendengarnya. Apa? Kancil mau menghajarku? Berani sekali dia, kata harimau. Seperti yang diharapkan, harimau minta diantarkan ke tempat kancil berada. Lalu mereka berdua pun pergi menemui si kancil. Selang beberapa menit sampailah mereka di ujung pohon yang ditentukan oleh si kancil. Itu dia si kancil, kata kelinci sambil menunjuk ke arah sebatang pohon besar di ujung jalan. Kita hampir sampai, harimau. Aku takut. Nanti jangan bilang si kancil kalau aku yang cerita padamu. Nanti aku dihajar lagi, kata kelinci. Si kelinci langsung berlari masuk ke semak-semak. Harimau langsung menghampiri si kancil. Hai kancil, ku dengar kau mau menghajarku ya? Tanya harimau sambil marah. Jangan bicara keras-keras. Aku sedang mendapat tugas penting. Tugas penting apa, Cil? Lalu kancil menunjuk benda besar yang berbentuk bulat yang tergantung pada dahan pohon di atasnya. Aku harus menjaga benda wasiat itu. Benda wasiat apa itu? Tanya si harimau heran. Itu adalah gong yang berukuran kecil, tapi benda ini bukan sembarang benda. Kalau dipukul suaranya merdu sekali, tidak bisa terlukis dengan kata-kata. Mendengar penuturan si kancil, harimau jadi penasaran. Aku boleh tidak memukulnya? Siapa tahu kepalaku yang lagi pusing ini akan hilang setelah mendengar suara merdu dari benda itu. Jangan, kata kancil. Harimau terus membujuk si kancil. Setelah agak lama berdebat, akhirnya si kancil menjalankan rencananya. Baiklah, tapi aku pergi dulu. Jangan salahkan aku kalau terjadi apa-apa ya, kata si kancil. Setelah kancil pergi, harimau segera memanjat pohon dan memukul benda itu. Tapi yang terjadi, ternyata benda itu adalah sarang lebah. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarangnya karena merasa diganggu. Lebah-lebah itu mengejar dan menyengat si harimau. Tolong, tolong, teriak harimau kesakitan sambil berlari. Ia terus berlari menuju sebuah sungai. Harimau langsung melompat masuk ke dalam sungai. Ia akhirnya selamat dari serangan lebah. Awas kau kancil, teriak harimau menahan marah. Aku dibohongi lagi, tapi pusingku kok menjadi hilang ya. Walaupun tidak mendengar suara merdu benda wasiat, harimau tidak terlalu kecewa, sebab kepalanya tidak pusing lagi. Lihatlah harimau itu, yang gagah itu lari terbirit-birit disengat lebah, kata kancil sambil menunjuk harimau yang sedang ada di dalam sungai. Binatang kecil dan lemah tidak selamanya kalah, bukan? Lanjut kancil yang saat ini sedang bersama si kelinci.
Aku harap harimau bisa mengambil manfaat dari kejadian ini, kata kelinci penuh harap. Akhirnya kelinci dan kancil pergi meninggalkan harimau yang masih berada di dalam sungai. Selesai. Jadi ya boleh tepuk tangan dulu biar jadi pesan moral yang dapat Ibu sampaikan dari cerita ini bahwa semua makhluk hidup itu sama, jadi punya perbedaan dan juga kelebihan masing-masing, tidak boleh semena-mena kepada makhluk hidup lainnya. Sama dengan kalian yang sekolah di sini kan punya kelebihan dan juga kekurangan. Ada yang warna kulitnya lebih cerah, lebih hitam, tubuhnya lebih tinggi, lebih pendek. Jadi jangan merendahkan dan meremehkan teman yang punya kekurangan. Akhirnya selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.